Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa As-Salamu Alaikum. Mari kita lanjutkan lagi masih di surah Al-Ghafir. Kita sudah sampaikan kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang ingkar itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Mereka mendustakan Rasul, mereka juga bersekutu dan berusaha untuk mencelakakan Rasul, berusaha menawannya, menukar yang benar, yang hak dengan yang batil. Allah menghancurkan mereka dan diingatkan oleh Allah betapa Allah Maha Kuat, Maha keras sisanya ketika Allah memberikan hukuman. Dan pertarungan ini tidak berhenti di dunia, juga dilanjutkan hingga akhirat. Dan telah pasti ketetapan dari Allah bagi orang-orang yang ingkar, mereka akan mendapatkan api neraka. Mari kita lanjut di ayat yang ke-7 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattabi'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Dan yang memikul arsy, maksudnya malaikat, dan yang memikul arsy serta malaikat yang ada di sekelilingnya, mereka bertasbih memberi pujian kepada Tuhan mereka dan beriman kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Dan mereka meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka ampunkanlah orang-orang yang taubat dan mengikuti jalan Engkau, dan jauhkanlah mereka dari azab neraka.
Nah, ini berbeda dengan berita sebelumnya. Kalau ini adalah berita rombongan orang-orang beriman, bahwa orang beriman itu didukung semesta alam. Orang beriman itu selaras dengan keseluruhan makhluk. Hanya orang kafir, orang yang ingkar segelintir saja yang tidak mau. Dan di hadapan kita ada makhluk yang memikul arsy, yaitu para malaikat dan malaikat di sekeliling. Kita melihat suatu kesejukan, keteduhan, ketundukan. Bagaimana malaikat memikul arsy. Kita nggak tahu seperti apa arsy itu. Ya, di sini Allah menyebutkan ada yang memikul arsy, menjaga dan memikul arsy. Dan kita memang tidak diberikan pengetahuan terhadap hal yang gaib ini. Yang kita yakini adalah ya udah kita beriman. Ya. Dan rombongan ini adalah rombongan yang beriman juga. Beda dengan sebelumnya. Ini pun beriman. Siapa? Para malaikat. Dan orang yang beriman itu saling mendukung. Ya. Karena merasa satu dalam tujuan, yaitu menggapai ridho Allah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan sekelilingnya yang mengelilingi arsy, kita tak tahu arsy seperti apa. Ya. Berarti mungkin terbayang oleh kita bagaimana ketundukan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertasbih, bertahmid, menyebutkan subhanallah, bertahmidkan, menyebutkan alhamdulillah, memberi pujian kepada Allah. Seperti itulah mestinya seorang mukmin. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Rabb-Nya. Siapa yang beriman kepada Rabb-Nya? Malaikat. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Orang yang punya kekuatan hatinya hanya menyerahkan dirinya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang ini didoakan oleh malaikat. Dan begitulah yang namanya keimanan. Keimanan itu akan menghendaki kebaikan pada orang-orang. Ini malaikat saja mendoakan orang beriman. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah itu akan turun malaikat, lalu membisikkan kepadanya, jangan engkau ragu, jangan engkau lemah, jangan engkau sedih, gundah gulana galau. Sungguhnya surga akan menantimu. Dan malaikat ini mendoakan orang mukmin. Bagaimana kita tahu Pak bahwa malaikat yang mendoakan kita? Disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Bahkan disebutkan dia akan datang. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan begini. Wahai Nabi, saya pernah membaca Quran di atas kuda atau di sebelah kuda. Ketika membaca Quran dia meringkik kudanya. Ketika aku tidak membacanya dia diam. Kenapa bisa begitu ya Nabi? Kata Nabi, itu turun malaikat. Jadi ketika membaca Quran itu turun malaikat. Ini berdasarkan hadis Nabi.
betapa indahnya, nikmatnya ketika kita membaca Al-Quran lalu didatangi malaikat yang repot. Kalau rumah kita laksana makam, nggak ada yang membacakan Quran di sana. Makanya baik kalau rumah kita itu dibacakan Al-Quran. Pak, saya belum bisa baca Quran. Ya, belajar Pak. Anak saya tapi bisa Pak. Anaknya suruh ngaji. Nanti kalau perlu diajarin bapaknya ibunya. Jadi malaikat ini mendoakan. Semakin sering itu semakin sering didoakan. Jadi betapa ademnya rumah. Adem nih kalau bahasa lain itu apa sih? Datang ke rumahnya itu ya sejuk gitu ya. Mungkin di rumahnya nggak ada apa-apa, nggak ada sofa yang bagus, nggak ada televisi yang besar ya. Terus tidak ada apa. Tapi orang nyaman merasa di situ. Itu rumah yang didoakan. Kalau kita datang ke satu rumah itu ambil berkahnya, ambil kehidupannya, ambil pola kehidupannya yang bisa kita dapatkan. Rumah para ulama kan gitu ya. Mungkin dia tidak mewah, sangat sederhana, tetapi memancar darinya doa-doa. Masya Allah. Kembali lagi ke ayat ini ya, bahwa ayat ini menyatakan ya, yang memikul arasy saja ya, para malaikat ya, termasuk di sekelilingnya ini itu mendoakan orang beriman ya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka mendoakan orang-orang beriman ya, meminta ampun ya, agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Rabbana wasi'ta kulla syai' ya. Sebelum ini bagian dari adab berdoa ya, bagian dari orang berdoa. Bagaimana berdoa itu? Disebutkan kata-kata bahwa yang bisa mengampunkan hanya Allah. Wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma ya. Bahwa ilmu dan rahmatmu itu meliputi segala sesuatu. Bahasa yang berbeda adalah Engkaulah pemilik ilmu dan rahmat ya. Dan ini selaras dengan ayat-ayat pertama ya, surat Ghafir ya. Zitaul artinya apa? Mempunyai karunia. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai ilmu dan karunia. Kami nggak tahu bagaimana seluruh makhluk itu, kami nggak tahu. Kami tidak tahu bagaimana sifat-sifat mereka. Engkaulah yang tahu. Maka berilah rahmat kepada mereka. Kata Nabi, rahmat yang diturunkan ke bumi itu 1 dari 99. Itulah yang dibagi-bagi. Itulah yang menjadi seorang ibu dari hewan ya. Mungkin kambing atau unta atau apa, tidak menginjak-injak anaknya katanya. Itulah rahmat yang dibagi. 1, sementara 99 disimpan di akhirat. Masya Allah. Jadi itulah rahmat. Dari 1 rahmat saja, itulah yang terjadi. Kenapa? Ya, hewan yang baru melahirkan ini tidak menginjak-injak anak, karena rahmat yang diberikan Allah. Jadi begitu luas rahmat. Itu 1 rahmat. Ya, Pak Rahmat disebut-sebut terus itu. Bukan Pak Rahmat, maksudnya rahmat. Apalagi yang nanti di akhirat. Dan itu khusus bagi kaum mukmin. Ini juga bagian dari adab. Jadi disebutkan juga siapa sebenarnya ketika kita berdoa itu berdoa kepada siapa disebutkan. Ya makanya disebut walillahi asmaul husna, bagi Allah ada nama-nama yang baik. Itulah yang disebutkan ya Qafi, ya Muhaimin.
ya salam, ya aziz, dan sebagainya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'uka sabilak. Ya Allah, ini para malaikat Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Tapi syaratnya harus taubat ya. Harus datang. Harus ada tenaga yang dikeluarkan, pengorbanan yang dikeluarkan untuk bisa mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Akan didoakan malaikat. Lilladzina tabu wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Taubat itu ada konsekuensinya, ada apa? Ada syaratnya lah kalau bisa gitu. Taubat aja tapi nggak ngikutin jalan Allah ya salah juga. Saya taubat melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi dia nggak melakukan amal, salah juga. Tetap ada amal soleh yang harus disampaikan, yang harus dia lakukan. Itulah yang disebut wattaba'u sabilaka. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalanmu. Berarti mengikuti arah dari Rasul. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau mengatakan aku mencintai Allah, ingin dapat ridhonya, fattabi'uni, kata Allah, sampaikan kepada mereka supaya mengikuti aku, mengikuti Rasul. Makanya itu yang disebut dengan ittiba. Kita mengikuti Rasul. Berarti apa yang diikuti Pak? Apa saja kehidupan Rasul yang kita ikuti, walaupun ada yang berbeda ya. Contoh, Rasul itu punya kewajiban sholat malam setiap malam itu wajib bagi dia. Kalau kita tidak diberikan dengan beban yang luar biasa, Rasul juga ada beberapa keistimewaan yang diberikan. Contohnya dia bisa beristri lebih dari 4 terus. Tapi yang lain secara keseluruhan kita ikuti. Bagaimana dia bergaul dengan keluarganya, bagaimana bahkan bergaul dengan musuhnya, ya. Bagaimana dia menghormati anaknya, menghormati cucunya, menghormati anak-anak kaum muslimin, ya. Bahkan tawanan pun dimuliakan, ya. Ada salah satu kisah begini, tawanan ini bisa bebas kalau dia bisa mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin, ya. Bahkan ada sampai seperti itu. Jadi Nabi SAW itu juga menguatkan pendidikan literasi, kalau bahasa kita sekarang ya. Pendidikan baca tulis kepada kaum muslimin. Seorang tawanan bisa bebas kalau dia bisa ngajarin baca tulis, salah satunya gitu. Jadi memang yang namanya iqra, bacalah, itu baca semua gitu. Baca tulis dia bisa, baca dunia dia bisa, baca kehidupan dia bisa gitu. Makanya ayat pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Nah, di situ ada betul tauhid, membaca dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma untuk memenuhi otak saja, tapi ada unsur memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hamba. Jadi betul namanya pendidikan, dakwah itu harus selaras jalan terus. Ya, jadi kembali lagi, malaikat ini mendoakan orang-orang yang bertaubat dan mendoakan orang-orang yang menuju jalan, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sabar terhadap ibadah misalnya. Betapa beratnya itu melek mata ketika subuh bisa itu contoh. Pengalaman apa penelitian para pengalaman
juga ya sama gitu. Ya. Itu kan sama itu, datang ke masjid kita bisa jalan ngambil apa kemana-mana, kalau perlu lewatin sungai ya, dari sungai kita lewatin sungai ngambil sesuatu dari sebelah sana tuh, mau rumput atau mau palu bakar atau mau apa gitu. Kita sanggup tuh. Tapi betapa beratnya kaki kita datang ke masjid, ke musola. Sebagian dari kita, mudah-mudahan yang sudah dimudahkan oleh Allah semakin lancar. Makanya kadang-kadang, ini kadang-kadang ya, ini mohon maaf kalau teman-teman kadang-kadang saya dekati ketika sholat gitu. Mudah-mudahan Allah menambah kekuatan akalnya untuk bisa datang terus masjid, musola. Karena memang untuk kembali, untuk datang bersimpu di hadapan Allah mau berperjuangan. Banyak tarikan-tarikan yang akhirnya melencengkan kita dari jalan Allah kan gitu. Melencengkan kita dari jalan Allah. Tarikan dunia, tarikan nafsu, bisikan syaitan. Begitu ya. Salah satu ulama itu namanya Ali Tantawi, ulama Mesir, ingat saya, menulis satu buku. Saya sering sampaikan, saya pernah baca bukunya dan itu apa namanya mengingatkan kita bahwa jadi judulnya ini buku kecil, Sehari Bersama Setan. Jadi dia sebutkan bagaimana banyak caranya setan itu mempengaruhi pikirannya untuk berbuat gak benar gitu. Selama satu hari dia sebutin itu, mulai dari jalan, naik kereta, apa, ketemu dengan orang, sebutin. Nah pertarungan kita ini pertarungan abadi, pertarungan antara hamba Allah yang mau menuju Allah ya, dan pertarungan setan dan nafsu yang berusaha menggelincirkan seperti tergelincirnya Adam waktu di surga ya. Dan itu mubin, musuh yang nyata kita. Siapa? Dan bala tentaranya, baik jin dan manusia. Maknanya alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada roh manusia. Yes, Allah Subhanahu wa taala dari yang membisikkan di dalam hati fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Potongan ayat selanjutnya di ayat ke-7. Wa qihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari azab neraka. Ya. Ini juga menjadi isyarat dari betapa beratnya ketika Allah menghukum kita. Ya. Di sini disebutkan di ayat-ayat pertama ya, di surat Ghafir, syadid al-iqab, bahwa Allah mempunyai tegas keras dalam menghukum. Malaikat meminta supaya orang mukmin, orang yang beriman, orang yang mengikuti jalan Allah itu diselamatkan dari ketegasan azab itu, yaitu neraka. Diulang ya, ayatnya diulang sebagai jawaban terhadap begitu ketakutannya para malaikat ini kalau orang mukmin itu masuk ke dalam neraka, diminta akan ampun, jangan sampai Allah orang-orang mukmin ini datang ke neraka. Kalau sudah datang itu sudah lepas sudah tidak mungkin, sudah tidak bisa berlepas diri karena meliputi ya. Di dalam ayat-ayat itu disebutkan dari atas dari bawah bahwa siksanya itu meliputi mereka. Betapa berat. Ayat selanjutnya, ayat ke-8. Surat Ghafir. Jemaah kaum takwa, asal rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini. Lanjut lagi. Ini doa malaikat ya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha
Maka dan masukkanlah mereka ke Jannah Aden, surga Aden, yang kau janjikan kepada mereka, dan juga orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, begitupun juga pasangan-pasangan mereka, begitupun juga anak cucu mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz, ya, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini malaikat mendoakannya itu terus, bukan cuma pada orang yang beriman, bahkan pada bapak-bapaknya, pada pasangan-pasangannya, bahkan pada anak-anaknya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ya Allah, berikanlah mereka, masukkanlah mereka ke dalam Jannah Aden. Masukkanlah kepada mereka kepada jannah yang telah kau janjikan. Telah kau janjikan jannah ini kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengikuti jalan Kau. Masukkan mereka. Itulah karunia besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beriman dan masuk surga. Dan para malaikat tidak cuma menyatakan orang-orangnya, tetapi juga keluarganya, dan itu kenikmatan tambahan. Betapa nikmatnya kita ketika mendapat satu tempat yang nyaman, ya, yang jauh dari segala kesulitan, tidak ada lawa di sana, tidak ada perbuatan sia-sia di sana, isinya nikmat saja terus-menerus, didampingi bapak-bapak kita, didampingi suami dan istri kita, atau istri kita, didampingi anak-anak, cucu keturunan kita dalam satu tempat yang paling menyenangkan. Itulah jannah. Dan malaikat mendoakan supaya keluarga kaum mukmin ini juga masuk surga bersama-sama. Jadi penting bagi kita juga untuk memikirkan apakah keluarga kita layak masuk surga. Kita merasa sudah berusaha ini, ya, berusaha untuk ibadah, berusaha untuk taubat, tapi kita diamkan anak-anak kita, kita biarkan istri kita biarkan suami kita terus bermaksiat. Bagaimana bisa sampai surga bareng-bareng? Tidak ada. Harus ada upaya bagi kita untuk mengajak semua orang masuk surga. Qu anfusakum wa ahlikum nar ibda bin nafsi. Ibda bin nafsi. Mulai dari awal sendiri kita. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita mengarahkan seluruh manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita. Jangan kita diamkan anak kita pakai perempuan itu sudah gadis, pakai celana pendek itu keluar, astagfirullahaladzim. Itu yang melihat bukan cuma tukang sayur, mungkin tukang-tukang lain melihat juga, ditandain lagi itu anak. Wah, terus kalau kayak gitu. Ini contoh aja. Kita merasa nyaman gitu dengan kondisi kayak gitu, anak belum datang, apalagi anak perempuan ya. Sama sih sekarang anak laki-laki udah datang malam-malam itu, toko kemana nggak cari sama kita, dipegang tukang narkoba gimana? Ya. Jadi kuanfusakum wa ahlikum nar, itu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Supaya apa? Kita masuk surga bersama. Dan surga begitu luas. Ya. Kemarin saya sampaikan bahwa ada satu pohon di surga, lalu kita jalan di bawahnya 70 tahun nggak habis dahannya. Dilebar sekali itu dan adem sekali. Ya gimana lah kita kalau dari panas-panas itu datang ke bawah pohon langsung bes ser gitu kehidupannya. Jadi kembali lagi ke ayat ini, malaikat itu
bapaknya didoakan, masya Allah. Kemudian juga disebutkan wa azwaji, pasangannya didoakan, entah wanita entah laki-laki, berarti istri ataupun suami. Begitu juga dengan wa zurriyah, dengan siapa, para keturunannya, anak cucunya, supaya masuk surga ada. Ya, ada berbagai jenis surga. Jannatul Na'im, Jannatul Adn, banyak. Jannatul Firdaus, banyak sekali. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau ya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Masukkan mereka semua. Masya Allah, itu didoakan malaikat luar biasa. Ayat selanjutnya ayat 9. Wa qimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan jauhkanlah dari kejahatan. Barang siapa yang dijauhkan dari kejahatan pada hari itu, maka mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Apa kejahatan pada saat itu di akhirat? Ya, kejahatan berupa siksa atau azab dari Allah Subhanahu. Disebutkan lagi ya, siapa yang keluar dari kejahatan itu atau terlepas dari kejahatan tersebut, ya, kejahatan, kesengsaraan, kesulitan, kemudorotan dari azab Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah. Ya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang besar, itulah kesuksesan seorang manusia. Sukses manusia tidak diukur dari ukuran berapa banyak anak, berapa banyak harta, ya, berapa banyak rumah, berapa banyak tanah, berapa banyak ilmu. Tidak, kesuksesan terbesar adalah dia ketika husnul khotimah lalu masuk ke dalam surganya Allah. Itulah kemenangan yang nyata. Itulah yang disebut dengan hayya 'alal falah. Ayo datang menuju kemenangan. Ayo gerakkan kakimu datang ke masjid-masjid Allah. Karena yang namanya kemenangan itu layak diperjuangkan walaupun penuh darah dan air mata. Bahwa surga pun adalah VIP, very important person, yang masuk ke sana adalah orang-orang hebat, orang-orang yang berusaha untuk datang walaupun mungkin dia masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran misalnya. Apa kata Nabi? Bahwa orang yang membaca Al-Mahir bil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maha bersama Kiromil Barok, ya, bersama makhluk yang mulia, kata Nabi. Ada juga yang menyatakan bersama dengan mendapatkan unta merah yang hebat, kira-kira begitu. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata mendapatkan 2 pahala, kata Nabi. Artinya bisa saja orang mukmin ini belum bisa baca Quran, tapi dia terus berusaha sampai Allah mengambil nyawanya ketika dalam berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Sama itu nilainya sama, tapi nanti penggandanya di akhirat berbeda. Orang yang bisa membaca Quran, mahir membaca Quran, kemudian mengajarkannya pada orang lain, berbeda. Ya. Hanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena dia berganda tuh
mudah-mudahan kita bisa semuanya bisa mengajarkan Quran, bisa belajar Quran, dan bisa mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu